baterai kasih ini ada 5 Ya, baterai. apa aja tuh, Mah? Nah, ini saya kebetulan bawa ini sini. Nah, ini Ayah Bunda. Di sini Mama Hania juga mau menjelaskan ya, Mah, mengenai sedikit apa ya. yang tadi baterai kasih sayang melalui peraga ini. Nah, kita juga harus ngerespon. Oh, ini berarti ini anak lagi lagi pengen dicas nih istilahnya baterainya. Udah diajak main, mau main apa kayak gitu. Ya kayak gitu. Dan mungkin Ayah Bunda sering mengalami seperti itu ketika anaknya itu merasa kalau kurang waktu bersama orang tua. Nah, bisa diatasi dengan seperti itu. Karena yang nantinya seperti yang sudah Mama Hania jelaskan itu ya Ayah Bunda. Jadi ketika anak tidak dipenuhi dengan baterainya itu pasti akan menimbulkan dampak yang negatif juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi Ayah Bunda dan pemirsa live YouTube PAUD Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Semoga sehat dan tetap semangat ya, karena hari ini kan sudah long weekend ya Ayah Bunda semuanya. Ayah Bunda semua, hari ini di hari Sabtu 31 Mei 2025 kita kembali pada segmen live YouTube Parenting dengan tema Rumah sebagai Sekolah Pertama, menjadi orang tua yang menginspirasi. Pada episode kali ini bersama dengan saya Nabila Diumazaro. Di sini saya sebagai host dan pastinya nggak sendiri ya Bunda. Saya di sini ditemani bersama dengan Mama Hania yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini, yang pastinya nanti bisa menginspirasi Ayah Bunda semua dan pasti sangat luar biasa materinya. Silahkan Mama Hania, boleh disapa Ayah Bunda di rumah. Assalamualaikum Ustazah Nabila. Waalaikumsalam. Pagi Ayah Bunda. Alhamdulillah kita bisa ketemu di live YouTube ya, YouTube aku PAUD Al-Irsyad. Sebelumnya perkenalan dulu ya katanya kan kalau tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal siapa tahu tambah sayang. Nama saya Ari Cempaka Sari. Kalau di sini saya dikenal Mama Hania ya, kelas 4. Saya punya 2 anak. Yang pertama kelas 6 SD, alhamdulillah udah selesai ujian. Dan dulu juga TK-nya TK di sini A1 bersama Ustazah Emma dan B1 bersama Ustazah Nunung. Sekarang yang kedua itu Hania, sekarang di kelas 4 bersama Ustazah Leli dan Ustazah Rati. Jadi itu Ayah Bunda perkenalan singkat dari Mama Hania. Nah, di sini di hari Sabtu ini live kita akan membahas tentang rumah sebagai sekolah pertama, menjadi orang tua yang menginspirasi. Seperti yang Ayah Bunda sudah ketahui, sebagai orang tua pasti akan menjadi wadah atau tempat belajar anak di rumah sebelum nantinya terjun di sekolah atau di masyarakat. Begitu ya, Mama Hania mungkin bisa apa sih Mah, kenapa ya rumah itu disebut sebagai sekolah pertama? Oh iya lupa saya ada pantun pembuka. Wah, nih. Pantun apa nih Mah? Pada bilang cakep ya. Naik sepeda ke sekolah dasar. Cakep. Lihat burung pipit hinggap di ranting. Cakep. Saya di sini bukan untuk ngajar, cuma mau sharing di live parenting. Cakep, luar biasa sekali pembukaan yang bikin kita semangat ya Bunda semuanya. Oh ya, saya mau cerita dikit nih. Ya, gimana nih, Ma? Basicnya kita sama ya, saya juga dulu sebelum menikah itu jadi guru di SD, juga guru di bimbel, les privat gitu ya, yang di SD, SMP, SMA sampai kuliah tapi sambil ngajar ya, Jadi banyak pengalaman, sedikit banyak pengalaman saya untuk mengajar anak. Nah, setelah saya lulus itu saya tertarik ada di dekat kosan saya itu buka pembukaan lowongan kerja untuk guru baca tulis hitung. Saya akhirnya training tuh selama 2 bulan. Dunia pendidikan itu anak-anak itu menyenangkan ya mengajar, bagaimana cara mengajar anak seperti itu. Nah, alhamdulillah walaupun saya di rumah ya
bekal saya, pengalaman saya dulu mengajar di beberapa tempat, bagaimana cara mengajar anak-anak itu saya terapkan di rumah. Apalagi rumah itu kan sekolah pertama untuk anak-anak ya Us. Jadi basicnya itu di rumah. Otomatis ibu itu berperan penting untuk pendidikan anak-anak di rumah. Oh ya gitu. Jadi sama nih mah, saya juga sama punya pengalaman yang sama dengan mama ketika kuliah itu sambil ngajar ya Ngajar Bunda. ya. Nah dari situ juga sama kita jadi tahu gimana dunia anak itu Iya, menyenangkan. betul. Sama seperti mama mungkin bisa diterapkan di rumah ketika nantinya mendidik anak di Iya, rumah. Nah betul. kalau boleh tahu nih mah, mama sebelumnya kuliah di mana nih? Oh, iya. Mungkin ayah bunda juga pengen tahu nih. Saya kuliah di Universitas Kuningan di Kuningan Jawa Barat ya. Oh iya, oke. Nah, karena di tema kali ini kita mengangkat menjadi orang yang menginspirasi. Nah, menurut mama itu bagaimana kita menjadi orang tua yang menginspirasi anak-anak kita di rumah? Itu seperti apa? Ya, ibarat rumah ya Us, ibarat rumah adalah sekolah, orang tua adalah gurunya. Rumah menjadi sekolah pertama yang hebat jika orang tua menjadi guru yang menginspirasi. Nah, kalau buat saya pribadi ya Us, cara menginspirasi anak-anak itu dengan menerapkan perilaku atau contoh-contoh kita role model terbaik bagi anak ya, melakukan konsistensi kebiasaan yang baik di rumah. Misalnya kayak saya kalau sudah sholat maghrib gitu kebiasaannya papahnya ngaji, kakaknya ngaji Hania, sama saya tuh murojaah dan tartili. Jadi setelah misalnya kalau lagi murojaah misalnya dari saya 3 surat dari pilihan dede apa nih, surat apa pilihan dede, jadi kan semangat ya. Terus abis itu setelah itu gantian saya setoran hafalan dengan kakaknya, dan Hania belajar baca sama papahnya gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu insya Allah akan menjadi inspirasi buat anak-anak. Dia kan mencontoh ya, setelah sholat maghrib baiknya gini. Jadi ada pembiasaan yang baik yang bisa ditiru anak-anak. Nah, jadi begitu ya yang Bunda, dari kita sebagai orang tua perlu melakukan sebuah konsistensi akan kebiasaan baik yang dilakukan anande di rumah. Nah, salah satunya bisa tadi yang seperti Mama Hania jelaskan. Nah, pastinya untuk menginspirasi ada nggak ya mah treatment atau sesuatu yang kita tuh terapkan ke anak dari segi emosi atau menciptakan bonding, ada atau tidak itu? Oh iya. Orang tua juga bisa mendampingi anak secara kebutuhan emosionalnya, misalnya seperti memeluknya, memujinya, kasih waktu buat meluangkan waktu untuk bermain bersama, atau nyuapin, mandi, atau apapun yang anak-anak butuhkan gitu. Dan ternyata cara-cara tersebut itu ada teorinya Apa dan tuh, itu Ma? yang kita kenal itu love language atau bahasa kasih. Nah, saya suka tuh nonton webinar dari Dr. Aisyah Dahlan. Beliau itu neo parenting skill yang masya Allah ya, ilmu-ilmunya itu, makanya saya suka banget ya nonton itu. Jadi menurut beliau, barangkali Bunda juga tahu ya konsep love language ini ya. Menurut Dr. Aisyah Dahlan ini, love language itu bahasa kasih adalah cara yang digunakan anak ya mengekspresikan rasa sayang atau cintanya itu dalam dirinya kepada orang lain. Dan itu bukan cuma anak-anak dewasa juga itu punya baterai kasih sayang, cuman urutannya yang berbeda. Menurut beliau baterai kasih ini ada 5 Ya, baterai. apa aja tuh, Mah? Nah, ini saya kebetulan bawa ini sini. Nah, ini ayah bunda. Di sini Mama Hania juga mau menjelaskan ya, Mah, mengenai sedikit apa ya. yang tadi baterai kasih sayang melalui sharing ya. peraga ini. Kita analogikan itu di otak kita itu ada 5 baterai. 5 baterai itu yang pertama itu kata-kata pendukung atau word affirmation, sentuhan fisik atau physical touch, pelayanan atau act of service, waktu berkualitas atau quality time, dan receiving gift atau menerima hadiah. Dan sifat baterai ini harus dicas setiap hari dari 0 bulan sampai 3 tahun. Menurut beliau, anak itu harus dicas ke-5 baterai ini setiap hari. Tapi kalau di atas setelah 4-5 tahun sampai dewasa sekarang, nanti akan dicari baterai utamanya apa.
Karena jika kalau misalnya baterai ini tidak dicas gitu, pasti nanti akan terjadi penyimpangan terhadap anak. Misalnya anak tantrum, atau anak suka ngebully, atau anak yang suka mukul, pelit, itu tuh penyimpangan yang terjadi jika baterai kasih ini tidak dicas di rumah. Jadi ternyata 5 dari baterai kasih sayang ini benar-benar penuh penting banget untuk anak dan saling berkaitan gitu ya, Ma. Nah, boleh nggak Ma dijelaskan sedikit dari 5-nya itu yang lebih mendetail, mungkin ayah bunda agar lebih paham bagaimana menanganinya dan lebih ngerti nanti ketika di rumah bersama Ananda ya. Coba kita bahas satu-satu ya, Us. Yang pertama ya, kalau kita udah ketemu ya, ayah bunda, kalau misalnya udah ketemu nih baterai utama anak itu kata-kata atau word of affirmation. Anak-anak ini contohnya biasanya suka memuji, suka merayu orang tuanya, mengekspresikan sesuatu, misalnya kayak, mama aku cantik nggak, bunda aku hebat kan, gitu kan, misalnya bunda aku hebat kan. Terus satu misalnya kalau dikasih sesuatu nih, terima kasih kakak, terima kasih tante, kayak gitu. Jadi dia mengekspresikan sesuatu itu suka memuji juga, suka muji gitu. Terus apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Jadi kita balas pujiannya, wah alhamdulillah, masya Allah, dede cantik ya, alhamdulillah dede rajin banget, terus ayah bunda bangga sama kamu, misalnya kayak gitu. Iya. Tadi di love language ini anak lebih ekspresif mengungkapkan sesuatu yang berupa pujian yang bikin mereka itu senang, hatinya itu lebih berbunga-bunga ketika dipuji seperti itu ya, Ma. Nah, kemudian apa sih yang terjadi jika baterai kasih sayang ini belum atau lama tidak di-charge oleh orang tuanya? Apa yang terjadi oleh anak? Maka bahasa kasihnya itu terbalik, Kus. Yang tadinya dia suka memuji, suka mengekspresikan sesuatu, dia jadi suka mengejek, menjelekkan orang lain atau verbal bullying. Jadi kayak kalau misalnya deket-deket adik, sana kamu bau, belum mandi, misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya di sekolah di temannya, kamu ini banget sih, itu kotor banget sih, pokoknya menjelekkan teman atau adiknya seperti itu, mengejek. Jadi ketika anak itu tidak di-charge baterai kasih sayangnya ya bunda, ternyata bisa menimbulkan dampak-dampak negatif yang terjadi di sekolah ataupun lingkungan sekitar apabila anak itu sedang di luar. Nah, seperti saya juga, Ma, karena saya juga bertemu dengan anak-anak di sekolah gitu sebagai guru dan atau ustadzah gitu. Banyak anak yang memang seperti itu. Berarti itu bisa karena faktor orang tua di rumah gitu mungkin ya, Ma. Jadi kalau misalnya anak dia udah dicas dari pas pagi aja, misalnya selamat pagi dek, misalnya gitu, kasih pujian di pagi hari itu dia udah kecas gitu istilah baterainya. Kalau baterainya udah dicas satu, otomatis baterai yang lain itu udah kecas, Us. Jadi kalau misalnya dia udah full baterainya di rumah, dia nggak bakalan ada tantrum atau apalah gitu di sekolah seperti itu. Tidak terjadi penyimpangan gitu. Nah, untuk menanggapi hal itu terkait penyimpangan yang terjadi pada anak ketika tidak dipenuhi bahasa cintanya itu, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Atau nasihat apa yang dilakukan orang tua? Nah, cara menasehatinya itu kita sampaikan kalau misalnya dia ngejek itu tidak baik, tapi kita kasih kata-kata dukungan dulu. Misalnya kayak, Kak, mama sayang sama kakak anak yang baik, kakak kan harus menyayangi adik, mama sedih kalau misalnya kakak ngejek adik, kayak gitu. Otomatis kalau misalnya udah kayak gitu kan dia udah kecas tuh ya baterainya, insya Allah pasti dia diikutin kata-kata mamanya gitu. Ya, untuk selanjutnya baterai kasih sayang selanjutnya apa tuh, Ma? Selanjutnya ya, yang kalau jika anak baterai utamanya itu sentuhan fisik atau physical touch. Nah, anak-anak ini ciri-cirinya kebiasaannya suka meluk, suka meluk, suka dirangkul, suka cium, kayak anak saya yang kedua ini, Hania, dia kalau misalnya suka meluk dari belakang, tiba-tiba gelendotan, suka tiba-tiba cium, pokoknya dia seneng yang bersentuhan fisik seperti itu. Nah, cara yang
bisa kita lakukan itu ya balas pelukannya, dirangkul, atau kalau misalnya dia lagi cerita kita sambil usap-usap kepalanya gitu, ditepuk-tepuk apa misalnya punggungnya kayak gitu. Jadi jangan ada kan ya yang misalnya mama gitu terus udah sana oh, itu sedih banget pasti tuh baterai itu langsung ngedrop itu pasti. Ya, berarti jadi orang tuanya seketika anak itu membutuhkan physical touch atau sentuhan tubuh dari orang tuanya, itu kita juga harus responnya harus dengan baik ya, harus merespon walaupun kondisi sedang capek atau apa tetap direspon dengan baik. Betul. Nah, ketika anak itu ternyata belum di-charge itu gimana? Nah, itu kalau misalnya itu sama bahasa kasihnya terbalik, yang tadinya dia suka meluk, suka dirangkul, suka cium, dia jadi suka mukul, suka gigit atau suka mencubit kakak atau temannya. Nah, itu kan mungkin barangkali ustazah di sekolah ya bisa atau muridnya pernah suka ada yang mukul, ada yang nyubit apa. Nah, itu bisa kemungkinan itu anaknya itu kalau di rumah itu dia jarang dipeluk atau dirangkul oleh orang tuanya, jadi dia melampiaskannya di sekolah sama teman-temannya. Jadi karena kalau kayak gitu berarti bukan karena anak itu mengikuti teman, mungkin ada faktor lain yang salah satunya itu paling penting itu di rumah gitu ya. Betul. Gitu. Jadi begitu ya Ayah Bunda. Di sini saya sebagai juga mau mengingatkan Ayah Bunda, tadi sempat lupa diingatkan, Ayah Bunda apabila ingin bertanya bisa dituliskan di kolom komentar, dan nantinya ini juga dapat door prize dari komite kita. Nah, jangan lupa sertakan nama Ananda dan kelas. Nanti apabila Ayah Bunda beruntung bisa dihubungi oleh komite sekolah begitu. Yang selanjutnya ada yang ketiga nih mah, love language apa lagi nih? Love language selanjutnya itu nih, act of service atau pelayanan. Jadi kalau jika baterai utama anak ini act of service atau pelayanan, anak ini suka melayani dan dilayani dan sigap untuk membantu. Jadi kalau misalnya ciri-ciri khas anak ini, aku aja mah misalnya dompet mama ketinggalan nih di kamar kayak gitu, aku aja yang ambil kayak gitu. Jadi dia sigap membantu tanpa kita suruh gitu, lebih inisiatif begitu ya mah anak ya gitu. Tanpa harus dimintanya tolong, dia udah sadar nih aku mau bantu nih, aku mau ini gitu ya mah. Nah, contoh dukungan yang bisa kita berikan itu membantunya mengerjakan tugas atau PR, atau misalnya diambilkan makanan atau minuman kesukaannya seperti itu. Nah, ketika dari bahasa kasihnya ini juga belum terpenuhi, apakah juga sama mengeluarkan dampak negatif dari anak-anak itu, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar? Ya, pasti kalau misalnya anak ini tidak di-charge sudah lama tidak di-chat atau belum di-chat bahasa kasihnya ini, anak ini akan menjadi bossy atau dia jadi membuli ya, mukul, misalnya membuli adik, atau dia minta dilayaninya dengan kasar, misalnya minta ambil minum, atau dengan suka teriak-teriak kayak gitu, karena dia baterai kasihnya yang pelan itu belum terpenuhi gitu, jadi bosi kayak gitu tuh. Jadi ketika anak itu merasa belum tercerat, akhirnya mengekspresikan emosinya itu terlalu meledak-ledak gitu ya. Jadi betul. Berteriak ketika minta tolong, ketika minta apa, seperti itu ya, sama seperti beberapa anak di sekolah juga seperti itu. Dan mungkin ini saya juga jadi tahu ternyata bisa jadi itu karena baterainya belum penuh ketika berangkat sekolah, atau biasanya di rumah jauh dari orang tua, atau orang tuanya emang bekerja begitu ya mah biasanya ya. Dan cara menasehatinya itu kalau misalnya anak lagi tantrum atau dia jadi kasar gitu, tadi itu kita rangkul, kita kita tiba-tiba misalnya bawain makanannya, kalau pas lagi anak lagi main mobil-mobilan atau lagi gambar, kita ucapkan baik-baik. Nah, kalau misalnya mama senang bantu kakak, semua orang juga harus saling membantu, tapi kalau misal minta sesuatu harus dengan yang baik ya, dengan cara yang baik gitu. Jadi anak bisa masuklah istilahnya
apa perkataan dari orang tuanya. Oh ya, oke, baik. Jadi ketika menasehati itu kita bilangnya dari bahasa kasihnya dulu yang Iya, diawali gitu ya, mah nggak langsung pakai kalimat lain yang jadi anak itu merasa oh ini aku udah terpenuhi nih, Iya. baterainya aku udah penuh nih kayak gitu ya. Betul, Jadinya betul. itu akan kembali lagi ibarat HP itu full kayak gitu seperti itu ya, iya. Mah. Betul. Iya. Nah, selanjutnya jika baterai utama dari anak itu quality time atau waktu yang berkualitas. Nah, ciri khas anak ini dia itu apa-apa senang ditemani. Jadi misalnya mau kalau lagi gambar ditemanin atau lagi bermain ditemanin, kalau misalnya apa nonton TV ditemanin, pokoknya apa-apa pengennya bareng sama mamahnya atau ayahnya. Nah, misalnya kalau misalnya tiba-tiba kita mamahnya lagi mainin HP ya, gadget ya, tiba-tiba dia duduk diam aja di samping ibunya. Nah, itu berarti bisa jadi si anak tuh minta waktu kita gitu, minta waktu. Nah, kita juga harus ngerespon. Oh, ini berarti ini anak lagi lagi pengen dicas nih istilahnya baterainya. Udah diajak main, mau main apa kayak gitu. Ya kayak gitu. Yang selanjutnya ada itu ya ayah bunda tentang quality time, dan mungkin ayah bunda sering mengalami seperti itu ketika anaknya itu merasa kalau kurang waktu bersama orang tua. Nah, bisa diatasi dengan seperti itu. Karena yang nantinya seperti yang sudah Mama Hania jelaskan itu ya ayah bunda. Jadi ketika anak tidak dipenuhi dengan baterainya itu pasti akan menimbulkan dampak yang negatif juga gitu. Nah, kalau yang quality time ini bagaimana dampaknya setelah anak itu belum ke chart? Dampaknya bisa anak itu jadi penyendiri. Dia menyendiri, jadi ngerasa oh nggak ada yang nemenin aku, sedih. Atau bisa jadi dia penyimpangannya di sekolah, jadi dia pengen deket-deket ustazah terus kayak gitu ya, karena dia tidak dapat itu di rumah gitu. Jadi dia melampiaskannya di sekolah yang kemana-mana ustazahnya diikutin kayak gitu ya, siap minta ditemenin kayak gitu kan. Jadi itu bisa salah satu indikasi kalau baterai belum dicas sama orang tuanya seperti itu. Jadi ketika anak mengeluh di sekolah seperti itu, kayak dia selalu pengen sama ustazahnya, tapi memang ada seperti itu, Mah. Ya, berarti bukan karena anak ini takut gitu ya, tapi karena mungkin di rumah belum dipenuhi quality time-nya. Jadi seperti itu ya ayah bunda. Apabila ayah bunda menemukan indikasi anak yang tiba-tiba sendiri, menyendiri dan merasa sedih, mungkin itu belum di-chart di bahasa kasih yang quality time bersama orang tua. Mungkin ada yang kerja ya, mungkin ada yang kerja jadi kurang waktunya, tapi bisa menasehatinya juga dengan cara ini, misalnya anak lagi duduk diam gitu, kita sebagai orang tua duduk diam aja di sampingnya, duduk diam 10 menit, 15 menit, nanti lama-lama kan anak mama ngapain di sini atau bunda ngapain di sini, nemenin kamu katanya. Dan nanti lama-lama juga anak akan ngomong sendiri kayak gitu kan. Terus baru setelah itu orang tuanya nanya, kita main bareng yuk gitu. Jadi istilahnya anak percaya, oh berarti benar ibunya mau nemenin dia gitu, lebih percaya orang tuanya gitu. Jadi anak merasa kalau oh ibu itu mau sama aku juga kayak gitu, bukan karena aku aja yang mau sama ibu seperti itu ya, Ma. Jadi terus terakhir itu kalau baterai kasih dari anak itu receiving gift atau menerima hadiah. Nih anak-anak ini yang suka ini kalau misalnya dia ada kertas, dia bikin krayon I love you mama, aku sayang mama, terus kasih ke orang tuanya. Pokoknya apapun yang buatan dia sendiri dia kasihin ke orang lain yang dia sayang. Misalnya kayak ustazah mungkin di sekolah kan ya, ada yang bikin gambar ini ayah, ini apa, terus dikasihin, jadi kasih hadiah. Atau sekarang ngasih saling barteran hadiah gitu ya, sama teman-temannya kayak gitu. Itu salah satu ciri khas dari yang baterai kasih anak ini hadiah. Jadi dia suka ngasih hadiah, dan dia apapun yang dikasih itu dia dikumpulkan. Nah, cara kita untuk meresponnya atau mendukungnya itu apapun yang dikasihin sama anak itu kita jaga baik-baik. Kita misalnya kita dikasih sesuatu pikiran dia, kita simpan. Nah, itu pasti anak udah ngerasa diapresiasi ya istilahnya hadiahnya itu. Jadi baterai kasihnya itu kecas sama orang tuanya di rumah. Nah, kalau yang menerima hadiah, misal si anak ini menerima hadiah, apakah dia juga akan merasakan hal yang sama
baterainya dipenuhi seperti itu. Iya, jadi take and give ya. Jadi kalau misalnya anak udah seneng ngasih hadiah dan dia dikasih hadiah juga sama orang tuanya atau siapapun, yuk pasti dia seneng ya, seneng dia ngerasa apalagi kalau baterai utamanya itu dia hadiah aja pasti dia kecas tuh ininya. Tapi ada nggak mah dari yang bagian memberikan hadiah ini ada waktu-waktu atau timing tertentu gitu untuk memberikan anak hadiah? Karena kan anak kadang berpikir loh kalau misalkan dikasih hadiah dalam bentuk benda, jadi dia mengandalkan itu ketika melakukan sesuatu gitu mah. Jadi gimana? Hadiah di sini bukan cuma barang Jadi kita bisa misalnya, Ade, ini mama buatin hadiah buat Ade, misalnya pensil atau misalnya makanan juga bisa. Ini coklat hadiah buat Ade karena Ade udah tampil pentas kayak gitu. Jadi hadiah di sini bukan berupa barang aja ya Bunda ya. Jadi maksudnya apapun itu, mau makanan atau minuman atau kayak anak saya ya, kalau boleh contoh kakaknya. Sebelum kemarin dia hari Kamis itu saya bilang, saya hadiahkan nih, saya buatin sandwich ya, dia seneng sandwich roti gitu. Makasih Ma, ya sama-sama. Besok hadiahkan dia. Kemarin hari Jumat itu dia sertifikasi LPP di SD tuh dia sudah setoran jus 29 ya, alhamdulillah. Ini kakak udah kasih hadiah nih buat mama gitu. Alhamdulillah. Jadi senang kalau kita sebagai orang tua tahu baterai kasih anak gitu ya. Jadi anak tuh jadi ngerasa dihargai dan dicintai di rumah gitu. Nah, begitu ya Ayah Bunda. Mungkin juga Ayah Bunda di rumah ini merasakan yang bagian menerima hadiah atau memberikan hadiah. Kadang ada beberapa orang tua yang salah mengartikan itu ya, yang jadinya itu menjadi senjata anak ketika meminta sesuatu. Biasanya seperti itu. Nah, berarti maksudnya di bahasa kasih menerima hadiah ini ya Ayah Bunda, jadi bisa berupa makanan atau hal-hal yang anak sukai, ya begitu ya Mah. Atau mungkin makanan yang dia jarang makan nih Mah, karena mungkin hari itu sudah hebat atau 1 minggu dia habis naik panggung, dia bisa dikasih nih karena jadi anak itu pernah, murid saya juga bilang, tiba-tiba dia bercerita kalau Ustadzah, aku setelah naik panggung diberi makanan ini, makan coklat. Nah ternyata kamu senang-senang karena aku tidak pernah makan coklat. Nah itu sebagai hadiah dari ibunya. Berarti tidak selalu berupa benda atau barang dan gak harus di momen-momen setiap kayak naik kelas atau ulang tahun begitu ya Mah. Bisa hal-hal kecil yang anak itu merasa senang gitu kalau orang tuanya menyiapkan tanpa dia tahu, mungkin seperti itu ya Mah. Betul. Terus dan kalau baterai ini nggak dicas misalnya udah lama nih anak nggak dikasih hadiah, itu anak bisa pelit dia nggak suka, jadi tidak berbagi gitu ya Mah. Jadi tidak suka berbagi gitu karena dia di rumah jarang, istilahnya itu padahal kan hal-hal simpel ya, tapi dia tidak merasakan itu di rumah. Jadi dia pelit, nggak boleh minjemin itu, nggak mau berbagi ini gitu, istilahnya hal negatif yang terjadi jika baterai cas yang hadiah itu tidak dipenuhi seperti itu. Jadi dia mungkin kurang ngerti ketika memiliki barang atau makanan lebih, dia kurang ngerti untuk ini harusnya gimana kayak gitu, share atau enggak, berbagi apa enggak, dia belum punya rasa untuk seperti itu ya Mah, karena emang kebutuhan cinta yang menerima hadiah atau dikasih hadiah itu belum terpenuhi di rumah. Nah kalau seperti itu, misal ada dampak negatif dari yang menerima hadiah, bagaimana cara menasehatinya sebagai orang tua? Mungkin Ayah Bunda juga pengen ngerti di poin ini ya, karena biasanya sering terjadi, saya juga pernah mendengarkan dari webinar atau podcast atau konseling lainnya yang biasanya tentang orang tua dan anak, ada yang emang punya isunya tuh seperti itu di bagian take and give sesuatu gitu. Biasanya kan kalau kita orang tua yang belum paham, Dek, kok pelit sih, berbagi dong. Ya berarti si anaknya kok kayak gitu, jangan seperti itu. Jadi cara menasehatinya, kita nasehatin tapi kita kasih hadiah dulu. Jadi isi dulu baterai kasihnya tuh diisi dulu. Jadi kalau misalnya kita kasih nih, Ade, ini pensil hadiah buat Ade. Nah habis itu dia kan ngerasain tuh, baterainya udah dicas nih. Nanti baru kita masuk tuh nasehat, Dek, kalau Raihan misalnya pinjem mainan, mobil-mobilan, pinjemin ya gitu, harus
harus saling sharing, berbagi seperti itu. Jadi ketika menasehati itu kita harus isi dulu baterainya full, baru dia tuh bisa menerima gitu. Apa yang orang tuanya itu kasih ke anaknya gitu, kayak dibilangin apa nih sama bapak atau sama ibu atau ayah bundanya, seperti itu ya Mah. Nah dari yang kelima love language ini apa ada lagi Mah? Udah sih, jadi orang tua jadi harus tahu dulu apa nih bahasa kasih anak kita nih apa. Jadi kalau misalnya jadi tidak terjadi penyimpangan terhadap anak yang bisa merugikan lah istilahnya gitu. Nah kalau begitu berarti kapan ya orang tua mengetahui bahasa cinta anak gitu? Kan bisa 1 atau 2 anak ini bahasa cintanya tuh ini. Nah itu kapan tuh orang tua bisa tahu dengan detail untuk kedepannya gitu? Nah kan tadi yang seperti saya bilang, berdasarkan teori Dr. Aisyah Dahlan ya, anak dari umur 0 bulan sampai 3 tahun semua 5 baterai ini harus di-charge karena mereka butuh kelima-limanya. Tapi setelah 4 tahun ke atas sampai kita dewasa nanti akan tahu di mana baterai utamanya. Dan bagaimana kita cari tahu? Kita harus jeli orang tua harus jeli mana nih, kita observasi dulu mana anak-anak menunjukkan kasih sayangnya mana yang lebih dominan, apakah dipuji, apakah dipeluk, apakah main bersama, apakah dilayani kayak gitu. Jadi penting buat mengetahui bahasa kasih ini. Terus kalau misalnya kalau kita tahu udah dewasa ya, kalau udah dewasa kok saya baru tahu nih teori konsep love language ini gitu. Kita bisa observasi atau kalau misalnya bisa tanya langsung ke anaknya, Kak, kayak saya juga kemarin, kamu lebih seneng yang mana nih? Apa mama suka dipuji, apa mama peluk, apa mama kasih buatin sesuatu kayak gitu, apa bareng-bareng kayak gitu. Jadi kita bisa nanya langsung kepada anaknya seperti itu. Kalau udah dewasa ya, kalau masih anak-anak umur sekarang masih bisa kita observasi, masih bisa tahu mana baterai utamanya gitu. Nah, berarti begitu ayah bunda untuk mengetahui love language atau bahasa cinta dari anak. Nah, ketika umur sampai 3 tahun itu masih dipenuhi ya ayah bunda. Jadi usia prasekolah berarti itu perlu dipenuhi kelima bahasa cinta tadi di rumah. Jadi kita sebagai orang tua dan ayah bunda di rumah yang mungkin anaknya lebih dari 1 gitu, perlu jeli dan mengamati apa respon-respon dari anak tersebut mengenai bahasa cinta. Nah, ini dari live ini ada pertanyaan nih Mah. Dari Mama Faiz kelas A3. Yang bertanya melalui kolom komentar Instagram. Nah, pertanyaannya seperti ini Mah. Terkait menginspirasi di mata anak-anak, pernah saya mendengar anak-anak bertanya kepada saya, "Ibu kenapa kerja? Ibunya temanku itu dokter loh, keren ya Bu." Nah, untuk menanggapi seperti itu gimana? Sedangkan orang tua kan ingin menginspirasi anak gitu, ingin dinilai inspirasi atau role model, itu bagaimana Mah? Kalau ketika anak itu bertanya kayak gitu, ibu kenapa nggak kerja? Ibunya teman saya dokter loh. Nah kayak gitu. Sedangkan si Mama Faiz ini sebagai orang tua juga pengen merasa menginspirasi anak begitu loh Mah. Nah itu untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Nah itu jadi harus kita punya konsistensi hal-hal role model yang terbaik gitu di rumah. Kayak tadi misalnya Mama Faiz bisa melakukan kegiatan atau hal-hal yang biasa dilakukan secara konsisten, yang baik, yang bisa dilihat sama anak, karena kan anak jadi peniru ya, jadi dia lebih cepat apa yang ditiru, apa yang dilihat daripada yang kita katakan kayak gitu. Barangkali bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif yang konsisten, jadi anak bisa meniru orang tuanya seperti itu. Jadi mungkin kegiatan yang terlihat di rumah begitu ya Ma. Jadi anak tuh merasa kalau ibuku juga hebat loh sebagai ibu kayak gitu. Kayak gitu, walaupun tidak bekerja tapi ibuku hebat loh karena seperti ini yang seperti dilihat anak-anak itu di rumah seperti itu. Nah, ini juga ternyata ada pertanyaan lanjutan nih Ma. Bagaimana
anak itu merasa bangga gitu dengan orang tuanya yang hanya di rumah saja. Nah, saat itu posisi menjadi orang tua, gimana menyikapinya gitu loh? Oh, menyikapi itu kalau misalnya kalau saya jujur bangga ya, bangga karena saya punya quality time yang banyak sama anak gitu ya. Saya istilahnya apa ya? Saya belajar ngaji, belajar surat Al-Fatihah dari awal tuh saya tahu perkembangan anak seperti apa kayak gitu kan. Istilahnya dari 0 bulan sampai apa dia tahu kan 0 sampai 5 tahun itu kan golden age ya. Jadi orang tua yang di rumah itu justru kata saya ya, menurut saya pribadi itu ya luar biasa gitu istilahnya. Jadi dia tahu perkembangan anak-anak seperti apa kayak gitu. Nah, berarti ayah bunda di rumah atau bunda yang merasa emang fokus di rumah bersama anak, dan menurut Mama Hania itu sudah cukup bangga dan hebat karena bisa menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan anak di rumah dan penuh dengan quality time. Nah, jadi mungkin pertanyaan dari ini sebagai selain itu loh, kita menyikapi di diri kita sendiri gitu mah, sebagai ibunya gitu harus bagaimana, atau merasa yang seperti tadi itu? Iya, kalau misalnya seperti apa misalnya? Seperti bangga karena menjadi ibu gitu. Iya, karena kalau jujur saya pribadi, karena saya ini nyangkut misalnya ke tema ya, nyangkut ke tema misalnya yang love language ini ya. Saya ngerti bahasa kasih anak. Misalnya bahasa kasih anak sih adiknya itu sentuhan fisik, kakaknya misalnya hadiah atau kata-kata pujian. Dengan kita mengetahui bahasa kasih anak itu, jadi kita merasa saya ngerti loh ini anak saya. Jadi jadi tahu bagaimana cara mendidik anak dengan baik kayak gitu, dengan kita tahu bahasa kasih anak. Nah, jadi begitu ya ayah bunda terkait bahasa kasih yang sudah dijelaskan oleh Mama Hania yang mungkin menginspirasi, dan tadi mungkin Mama Faiz, semoga pertanyaannya terjawab. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa ngobrol di belakang juga boleh, bisa menghubungi komite atau yang tertera di Instagram ya, ayah bunda. Nah, jadi kalau bisa saya katakan, jadi secara singkat itu bisa dikatakan, jika love language ini atau bahasa kasih cinta ini terpenuhi, dampak positifnya itu anak-anak jadi merasa percaya diri. Ya, merasa percaya diri karena merasa, oh mama ternyata sayang ya sama aku, oh mama berarti cinta ya sama aku, papa berarti dukung aku, support aku gitu. Jadi kalau misalnya otomatis mereka belajar dari orang yang dikagumi, jadi otomatis orang tua akan menjadi inspirasi buat anaknya. Nah, begitu ayah bunda dari pemaparan mengenai tema hari ini, yaitu rumah sebagai sekolah pertama menjadi orang tua yang menginspirasi. Yang di sini kita membahas 5 love language yang perlu ayah bunda terapkan atau disalurkan kepada anak, dan itu ternyata sangat penting untuk dampak selanjutnya anak di sekolah maupun di rumah. Karena yang sudah dijelaskan tadi, ketika anak tidak di-charge baterai kasih sayangnya itu akan menimbulkan dampak negatif yang terjadi di luar rumah gitu. Jadi ternyata faktor utama ketika anak itu melakukan sesuatu yang negatif itu bisa jadi karena faktor keluarga begitu ya, Ma. Bisa karena kurang quality time atau tidak adanya sentuhan fisik dengan orang tua, dengan ayah bunda gitu ya. Jarang dipeluk atau jarang diberi pujian, atau bahkan tidak pernah diberikan sesuatu berupa hadiah atau makanan kesukaan begitu. Jadi bisa dilihat kalau misalnya nih anak kok tiba-tiba tantrum sih, kok nih anak tiba-tiba pelit sih, kok nih anak tiba-tiba nih, itu sebenarnya bisa kita telaah lagi, oh apa saya belum muji ya, apa saya belum ini ya. Jadi penyimpangan anak tersebut itu bisa kita oh berarti dia belum dipuji nih hari ini, masya Allah adek. Nah langsung bisa kita puji, bisa kecas langsung istilahnya itu apa anaknya gitu. Ya, jadi ayah bunda bisa lebih terbuka kepada love language atau bahasa kasih sayang anak di rumah, karena mungkin nggak semua orang tua juga sadar ternyata itu tuh karena baterai kasih sayangnya itu belum di-charge begitu ya, Ma. Iya, istilahnya lowbat, sedangkan belum ngeh gitu ibaratnya. Oh, ternyata anak saya itu butuhnya ini. Kadang malah yang dipertanyakan apa dia meniru anak
orang Iya, lain atau teman gitu. Padahal aslinya itu membutuhkan baterai yang penuh itu Iya. ketika usianya di masa-masa keemasan ya Iya, mah. Kalau sudah betul. dewasa mungkin sudah bisa ditanyakan dan sudah bisa memilih nih love language mana yang emang menurut dia cocok dan dia merasa senang, Iya. merasa dicintai Iya, ketika iya. orang tuanya itu memberikan love language tersebut begitu ya mah. Wah, seru sekali ya Bunda. Ternyata tidak terasa ini waktunya juga. Saya seneng ini belajar ini, jadi tahu tuh bahasa Iya. kasih anak kayak gitu, dan pasangan juga sama, buat dewasa juga sama aja gitu. Iya, ternyata buat dewasa juga sama. Mungkin Sama. ayah bundanya juga saling memiliki love language Language ya, ya, selain iya. kepada anak mungkin sesama suami istri istri, begitu iya. nggih. Nah, ternyata waktunya tuh sudah berlangsung lama ya Mah, karena ini obrolannya seru banget dan pastinya ayah bunda juga Masya relate Allah. gitu, seperti kehidupan di rumah bersama anak-anak. Nah, sebelum saya tutup nih, saya mengucapkan terima kasih kepada Mama Hania sebagai narasumber pada pagi hari ini yang sudah memberikan materi yang sangat menarik dan luar biasa. Allah. Semoga dapat menginspirasi ayah bunda di rumah semuanya. Silakan Mama Hania sebelum itu mungkin mau memberikan closing statement dulu nih Ya. yang bisa jadi motivasi kepada ayah bunda di rumah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada ayah bunda ya, semoga ada sedikit pelajaran yang bisa dipetik ya dari sharing ya. Terus kita sharing ya ini ya, maksudnya yang belum tahu bahasa kasih anak barangkali bisa dipelajari kayak gitu kan. Dan closing statementnya ya, dengan kita mempelajari bahasa kasih atau love language ini, maka akan menjadikan rumah itu menjadi sekolah pertama yang terbaik, dan otomatis pada akhirnya orang tua akan menjadi inspirasi untuk anak-anak, dan semoga kita menjadi inspirasi buat anak-anak ya bunda semua. Nah, sebelum ditutup nih Us, Ya boleh. saya Apa ada nih, Mah? pantun penutup nih. Oke, ada pantun lagi nih ya ayah bunda. Tadi Pantun dibuka pembuka, pantun, sekarang ada ditutup pantun penutup. Min Abdul Baik. ya. Ya, Baca buku bersama saudara. cakep, Beli bukunya di toko tua. cakep, Orang tua bukan sekedar penjaga, cakep. tapi menjadi inspirasi bagi Ananda tercinta. Masya Allah, luar biasa sekali narasumber kita pada pagi hari ini ya ayah bunda. Terima kasih untuk Mama Hania. Saya juga mohon maaf apabila selama berlangsungnya live YouTube ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Mama Hania dan hati para ayah bunda semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan.